Dari kepatuhan kebijakan Kementerian Perhubungan nomor 667 tahun 2000, memang ada sesuatu yang dilanggar oleh aplikator, oleh pelaku transportasi online. Apa yang dilanggar? Yaitu tentang potongan maksimum sebesar 15%. Itu ternyata memang tidak ditaati. Gitu. Ada yang memotong sampai 20% dan ditambah lagi pemotongan sebesar Rp5.000. Pertanyaannya, mengapa sampai tidak sepakat? Mengapa tidak patuh untuk menjalankan? Dan mengapa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan membiarkan hal ini? Apa gunanya dia membuat satu kebijakan kalau tidak dilaksanakan? Maka ini teguran keras ini terhadap Menteri Perhubungan, terhadap Dirjen Perhubungan Darat. Jadi saya minta Dirjen Perhubungan Darat juga melakukan teguran. Yang kedua, yang menjadikan satu pertanyaan juga, kenaikan tarif sudah dilakukan penyesuaian melalui nomor 667 KP 667 tahun 2022. Yang diuntungkan sebenarnya siapa dengan KP 667 ini? Apakah yang diuntungkan adalah mitra pengemudi ataukah yang diuntungkan aplikator? Yang teriak-teriak di jalan memperjuangkan nasibnya, mempertaruhkan nyawanya di jalan demi kebutuhan anak dan istrinya yang di rumah. Itu sampai dia dalam kondisi yang sulit perekonomian, sehingga dia nuntut sampai turun di jalan, kemudian direspon oleh pemerintah, dilakukan penyesuaian tarif, tetapi mereka tidak menikmati kenaikan tarif itu. Yang menikmati kenaikan tarif itu adalah aplikator. Pengemudi masih teriak terus, karena pemotongan aplikasi itu sangat tinggi. Saya tidak ingin ya, masyarakat kami, rakyat kami, dieksploitasi sedemikian rupa, karena dengan keterbatasan sumber daya manusianya, dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, dengan keterbatasan perekonomian, keterbatasan pengetahuannya, dieksploitasi tenaganya untuk kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu, atau yang bisa saya bilang kaum kapitalis. Kami tidak ingin. Kami tidak ingin membiarkan itu. Rakyat kami harus kami lindungi. Di tahun 2016, pendapatan sopir, pendapatan driver, itu sebesar 8 juta rupiah. Akhir-akhir ini hanya 3,5 juta rupiah. Bagaimana bisa menghidupi keluarganya dengan pendapatan 3,5 juta rupiah? Sementara kendaraan yang dipakai itu pun kendaraan leasing, yang ada beban tiap bulannya untuk membayar leasing. Akar persoalannya sampai terjadi hal yang demikian apa? Karena pemotongan dari aplikasi yang terlalu tinggi. Sudah ditentukan 15%, masih memotong sebesar 20%, masih potong lagi sebesar Rp5.000. Jadi Bapak harus paham. Dan juga kami juga sudah paham bahwa Bapak itu aplikator, menyiapkan teknologi sebagai seorang perantara atau marketplace. Bapak katakan seperti itu. Kalau lebih kasar saya katakan, ya Pak Comblang gitu loh. Oleh karena itu saya menginginkan jangan lagi ada yang tidak mematuhi aturan ini. Jangan lagi kita mempertentangkan antara sekian persen, kalau katakan 15% itu pun tidak dipatuhi, lantas menambah, itu namanya pengeksploitasian, kasihan rakyat gitu loh. Jangankan 15% Pak, 15% itu sudah terlalu tinggi. Itu sudah terlalu baik pemerintah untuk memberikan angka 15. Tuntutan pengemudi pada tanggal 21 September mendemo di sini, itu 10% tuntutannya Bapak. Pemerintah bijak menghitung sedemikian rupa sehingga menetapkan 15%. Tapi kalau di antara bapak-bapak tidak bisa memenuhi itu, aduh miris sekali kita. Kasihan Pak. Saya mengetuk hatinya bapak-bapak semua untuk kembali 15% itu patuhi deh. Ini sudah tamat kita Pak, sudah menggeluti semua, sudah berkali-kali pengemudi datang di sini.